Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada suatu hari, anak-anak menangis, haru, bahagia sebab telah menggapai apa yang mereka cita-citakan seraya berdoa. Ya Rob, mohon berikan balasan terbaikmu untuk Bapak dan Ibu guru saya. Lalu, untuk mewujudkan hari itu, apakah guru cukup hanya dengan duduk berdiam diri di zona nyaman? Berpihak pada murid, senantiasa resah dengan pertanyaan, apa yang murid saya butuhkan? Apa yang bisa saya lakukan agar suasana belajar dan proses pembelajaran ini lebih baik? Bagaimana saya dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi anak untuk mewujudkan dunia yang mereka idamkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian? Anak-anak, coba angkat tangannya. Siapa di sini yang mau mewujudkan cita-citanya? Siapa yang mau jadi guru? Siapa yang mau jadi YouTuber? Siapa yang mau jadi dokter? Anak-anak, siapa yang suka membaca puisi? Siapa yang hobinya olahraga? Siapa yang suka membuat konten di media sosialnya? Ayo. Kalau Nanda Cici lebih mudah paham dengan cara belajar apa? Mendengarkan, melihat video, atau mengerjakan langsung? Bagaimana dengan Nanda Dea dan Farid? Ibu, izin mengusulkan, bolehkah kita belajar di taman? Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian? Senang, Bu. Sejuk, Bu. Yang kedua, reflektif. Refleksi sebagai sebuah kebiasaan. Refleksi yang baik dapat membantu mengubah pengalaman menjadi proses pembelajaran yang memberdayakan individu atau kelompok dalam meningkatkan dan mengungkap potensi mereka, sehingga refleksi harus menjadi kebutuhan. Ternyata 2 pekan terakhir antusiasme belajar anak-anak berkurang. Saya jadi khawatir pembelajaran ini tidak bermakna bagi mereka. Sepertinya saya harus memberikan kesempatan menyusun produk kesukaan mereka ya. Ataukah barangkali durasi waktu produksi harus ditambah ya? Artinya jadwal belajar harus disesuaikan. Saya harus meminta pandangan kepada pimpinan melalui Bapak Wakasek Kurikulum dan Wakasek Humas Hubin serta rekan-rekan. Selanjutnya, kolaboratif atau daya sanding. Beranjak dari laku yang terisolasi dan saling terpisah menuju laku yang saling terhubung oleh perhatian dan urgensitas yang sama dalam komunitas, yaitu kepentingan pembelajaran murid. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana menurut Bapak Ibu tentang sistem pembelajaran blok? Menurut saya, lingkungan sekolah kita belum siap, Bu. Jika demikian, bagaimana solusi yang Bapak Ibu pikirkan untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak? Saya pikir kita harus mengajak Mitra Dudi untuk membahas pembelajaran ini, Bu. Saya sepakat, Pak. Semacam workshop ya, Pak ya? Benar juga ya. Dan kita harus mengundang orang tua anak-anak juga ya, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas bantuan gagasannya. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua Nanda Cici. Jadi tumbuh kembang Nanda Cici adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Olehnya kami membutuhkan peran serta Bapak Ibu untuk aktif memberikan saran demi kebahagiaan dan keselamatan Nanda Cici. Sepakat ya Bapak Ibu? Tentu, dengan senang hati Ibu Guru. Bagaimana perkembangan sikap Nanda Cici selama 1 bulan ini? 2 pekan terakhir, Nanda Cici kurang aktif saat jam pelajaran produksi. Dia sering menghayal dan tidak fokus. Kira-kira apakah di rumah dia sedang ada masalah, Bu? Adakah saran Bapak Ibu terkait peningkatan keaktifan Nanda Cici ini? Di rumah memang ada sedikit problem, Bu. Kami telah berusaha berbicara pada Nanda Cici.
Menurut kami, Nanda Cici butuh dieksplor kemampuan mendesainnya, Bu. Insya Allah, baik, kami catat. Terima kasih sarannya ibunya Cici. Berikutnya, mandiri atau daya lenting, secara sadar dan sengaja untuk memperhatikan kualitas kinerja dan hasil kerja. Sepertinya saya belum memahami teknis pelaksanaan teaching factory ini dengan utuh. Untuk menerapkan teaching factory, jadwal pembelajaran haruslah sistem blok. Saya membutuhkan bimbingan langkah penyusunan sistem blok ini. Kalau begitu, saya harus mencari podcast atau mengikuti webinar tentang sistem blok agar teaching factory ini berjalan dengan efektif dan hasil belajar anak-anak lebih baik lagi. Oh iya, sepertinya saya punya rekan di SMK lain yang telah menerapkannya. Saya harus menghubungi beliau. Assalamualaikum Ibu Nida, bagaimana kabarnya di sana beserta keluarga? Semoga sehat. Bu Nida, mohon izin, saya ingin bertanya mengenai sistem blok teaching factory. Yang terakhir, inovatif. Senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna untuk peningkatan kualitas pembelajaran bermakna. Saya memutuskan mendigitalisasikan semua bahan ajar prosedur praktik. Menurut saya, waktu untuk menjelaskan bahan ajar yang berulang bisa disubstitusi dengan waktu bonding bersama anak-anak, sehingga saya dapat mengenali anak-anak lebih dalam. Komunitas Sanggar Sejarah dan Budaya Mandar ini dibuat bukan hanya penampilan seni. Saya optimis dengan pendekatan menceritakan sejarah perjuangan para pendahulunya, anak-anak lebih teguh dalam berjuang meraih cita-citanya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.